Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial menggunakan PsychoPy. Di sini kita akan mencoba untuk membuat eksperimen dengan stimuli teks, video, gambar, dan suara. Nah, dibuka dulu, di-run dulu PsychoPy-nya di laptop kalian masing-masing. Kemudian di sini disiapkan untuk data-data stimuli yang diperlukan. Yang pertama adalah gambar. Di sini saya menyiapkan 3 gambar. Kemudian gambar-gambar ini seluruhnya di copy paste dan di paste di dokumen Excel. Jangan lupa untuk memberikan judul di row pertama dan jangan kapital. Di sini saya tuliskan gambar, kemudian di bawahnya saya copy paste path dari gambar-gambar yang telah saya siapkan. Kemudian dilanjut dengan stimuli suara, juga di copy path ke Excel-nya. Lanjut stimuli video, disiapkan videonya dan di copy path keseluruhannya di Excel. Dan untuk kalimat itu langsung ditulis di row kedua hingga ke-5. Nah, baik, setelah menyiapkan data-data dari stimulinya, dibuka lagi PsychoPy-nya. Kemudian di sini saya akan menyiapkan rutin untuk opening. Dikasih judul opening, kemudian ditambahkan teks di sini. Nah, saya akan menuliskan selamat datang di eksperimen. Disesuaikan saja dengan judul dari eksperimen teman-teman masing-masing. Nah, di sini juga saya menyiapkan atau memberi petunjuk untuk menekan spasi ketika sudah siap dan akan melanjutkan ke laman berikutnya. Durasinya dikosongkan. Kemudian ditambah dengan respons berupa keyboard. Di sini diklik keyboard dan dimasukkan space. Nah, lanjut untuk mengganti atau mendekorasi background dari latar belakang, itu dapat mengklik gear, kemudian dicari background colorsnya di sini dan dapat memilih di antara beberapa pilihan yang ada dari PsychoPy-nya itu sendiri. Kemudian untuk membuat halaman berikutnya, klik kembali rutin dan namakan rutin tersebut A. Nah, di sini saya beri stimuli gambar. Kemudian ketik di sini simbol dolar gambar sesuai dalam Excel dan jangan lupa untuk mengganti supaya repeat terus gambarnya. Nah, jangan lupa dicek juga di layout penempatan gambarnya. Kemudian saya masukkan di sini teks untuk memberi pertanyaan apakah Anda setuju dengan tulisan pada gambar, karena di gambar saya memiliki tulisan-tulisan yang ada. Nah, kemudian di sini dikosongkan durasinya dan disesuaikan positioningnya di layout. Diberi lagi teks untuk petunjuk dalam menjawab. Di sini saya memberikan petunjuk bahwa jika peserta setuju dengan tulisan dalam gambar dapat menekan A, jika tidak menekan L. Kemudian durasinya dikosongkan dan positioningnya juga disesuaikan. Di sini saya menggunakan minus 0,35 agar petunjuk berada di bawah gambar. Kemudian di sini untuk responsnya menggunakan keyboard dan mengetik A dan L dalam tanda kutip.
harus tidak kapital. Nah, kemudian ditambah loopnya. Kemudian di sini saya masukkan Excel gambar yang telah disiapkan tadi, dan repeatnya itu 1. Kemudian menambah lagi rutin untuk stimuli suara. Di sini saya mengklik stimuli sound. Ditulis dalam ditulis di sananya dolar suara, sesuaikan dengan Excel, dan jangan lupa dicek bahwa suara yang dikeluarkan adalah dari speaker laptop teman-teman. Kemudian ditambahkan teks untuk pertanyaan yang ingin dimunculkan di PsychoPie nanti. Jangan lupa durasinya dikosongkan dan layoutnya atau positioningnya disesuaikan. Lanjut, untuk petunjuk dalam menjawabnya saya tambahkan teks kembali. Di sini saya menuliskan jika ya tekan A dan jika tidak tekan L. Untuk pertanyaan tadi yang sudah saya tuliskan. Kemudian durasinya dikosongkan dan positioningnya disesuaikan. Untuk responsnya ditambahkan kembali keyboard dan disesuaikan dengan petunjuk. Dalam kasus saya menggunakan A dan L. Harus tidak boleh kapital ya teman-teman. Kemudian tambahkan loop di antara rutin dan menuliskan dolar suara sesuai dengan Excel yang ada di data yang telah disiapkan sebelum teman-teman mengakses PsychoPie tadi di awal. Oke, kemudian ditambahkan kembali untuk stimuli berikutnya, yaitu video. Oke, setelah menambahkan rutin baru dinamakan C, di sini saya akan menambahkan stimuli berupa video. Kemudian saya mengklik movies. Di sini ditambahkan dolar video sesuai dengan Excel tadi, durasinya dikosongkan dan jangan lupa untuk merepeat video. Kemudian saya menambahkan teks untuk pertanyaan yang akan dimunculkan. Di sini tergantung konteksnya ya teman-teman. Kemudian layoutnya juga disesuaikan karena saya ingin teksnya ada di atas. Sumbu Y-nya saya naikkan di 0,35. Kemudian ditambahkan teks kembali untuk petunjuk dalam menjawab. Di sini saya gunakan kembali tekan A dan tekan L. Jangan lupa durasinya dikosongkan dan positioningnya disesuaikan. Minus 0,35 berarti nanti sumbu Y-nya berada di bawah. Kemudian di sini menambahkan respons berupa keyboard dan diketik di situ dalam tanda apostrof A dan L. Ditambahkan loop untuk videonya. Kemudian menambahkan Excel dan jangan lupa repeatnya 1. Setelah selesai, ditambahkan lagi rutin yang baru untuk stimuli teks. Di sini saya namakan D. Nah, kemudian di sini menambahkan seperti pada umumnya stimuli dolar kalimat. Kata yang ada setelah dolar itu menyesuaikan dengan yang ada di Excel ya teman-teman. Kemudian durasinya saya kosongkan dan di sini saya tambahkan atau saya sesuaikan appearance-nya agar peserta tidak bingung dengan stimuli yang dimunculkan gitu.
Jadi agar berbeda dengan teks pertanyaan dan petunjuk dalam menjawab, itu appearance-nya bisa dibedakan. Kemudian di sini saya tambahkan kembali teks untuk memunculkan pertanyaan atau perintah. Di sini bentuknya perintah, durasinya dikosongkan dan positioningnya juga disesuaikan. Ditambahkan kembali teks untuk petunjuk dalam menjawab. Di sini agak panjang tunjuknya. Kemudian durasinya juga jangan lupa untuk dikosongkan. Oke, dan layoutnya atau positioningnya juga disesuaikan kembali. Nah, 0 itu berarti di tengah ya teman-teman untuk positioning. Jadi saya dari tadi tidak saya ganti-ganti. Kemudian menambahkan respons berupa keyboard sesuai dengan petunjuk jawab tadi. Saya menambahkan A dan L. Nah, lalu ditambah lagi dengan loopnya dan memasukkan path ke Excel. Itu bisa langsung ditambah aja dan memastikan bahwa repeatnya hanya 1 kali saja. Nah, di akhir di sini menambahkan rutin untuk closing. Di sini saya hanya menambahkan teks berupa ucapan terima kasih dan menandakan bahwa eksperimen ini sudah selesai. Kemudian saya juga menambahkan petunjuk untuk keluar dari halaman PsychoPie atau keluar dari halaman eksperimen. Di sini saya gunakan escape atau dalam apostrof ESC karena ketika ingin keluar dari laman itu bisa hanya untuk menekan escape di keyboard. Jadi saya tidak menambahkan respons kembali. Kemudian setelah selesai boleh teman-teman cek ulang di setiap stimulus dan responsnya. Di sini akan saya run. Dan sebelum di run itu pasti PsychoPie meminta untuk di save dulu. Nah, teman-teman bisa save dengan nama yang gampang untuk diakses dan juga placement file yang gampang untuk diakses oleh teman-teman. Di sini saya masukkan di folder PsychoPie. Kemudian nanti akan ada loading ketika PsychoPie-nya running. Lalu dia akan memunculkan PsychoPie teman-teman atau eksperimen dari yang telah teman-teman susun tadi. Nah, ini tadi ada halaman opening, kemudian yang image. Nah, ini diklik aja untuk respons yang tadi sudah teman-teman susun. Ini yang lagu. Kemudian ini ketika dipencet, berikutnya dia langsung akan memainkan lagu yang telah disetting. Nah, sebenarnya nggak perlu sampai stimulinya selesai ya teman-teman, tapi udah bisa langsung ditekan aja. Ini untuk yang video. If you blend pistachios with yogurt, cream cheese, 2 eggs, sweetener, and cornstarch, and pour the mixture into a mold, bake it and let it chill in the fridge. You'll get this extra creamy pistachio cheesecake that tastes amazing. If you soak dates in hot water and blend them with hazelnuts and pure cocoa, then add shredded coconut and sesame seeds and shape the mixture into balls. If you slice 5 apples very thinly and then add a layer of honey to the base of a mold, alternate layers of apple and cornstarch and bake it. Ini yang kata-kata atau berupa teks. Nah, ini closing
Oke, teman-teman sudah bisa menggunakan PsychoPie dan membuat eksperimen di PsychoPie. Terima kasih atas perhatiannya.